menjalankan ini mengingat kondisi tantangan kita yang luar biasa lah hari ini. Sebenarnya ini kan kondisi tantangan yang tidak pernah kita hadapi. Mungkin sepanjang negeri ini berdiri, pandemik tidak pernah sedahsyat ini seperti sebelumnya. Walaupun dahsyatnya ini juga sebenarnya dipush oleh medsos, karena SARS maupun flu burung juga sebenarnya sama. Cuma ini menjadi lebih heboh karena ada medsos. Jadi tiap hari kita dibanjiri berita-berita menakutkan. Baik, ada yang menakutkan banget, ada yang ngentengin banget gitu. Ini ngeri juga gitu. Yuk kita mulai yuk sambil nunggu teman-teman, karena menanti kayaknya nggak mulai nih gitu. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, hari ini saya sebut kuliah perdana karena kita sebenarnya sudah sounding tentang TLA ini sudah sebulan kurang lah. Gitu. Ide dari TLA ini sebenarnya sederhana. Pertama, kita menghadapi tantangan yang relatif hampir sama ketika Rasul sebelum masuk ke Madinah. Yang kedua, kita menghadapi tantangan yang kompleks. Pertama, dari sisi ekonomi. Yang kedua, dari sisi pola pikir kita. dari sisi apa? Bahwa hidup kita saat ini kasarnya nyelesain mana dulu jelimet gitu, nyelesain mana dulu kita pusing gitu, nyelesain A, nyelesain B gitu. Dan kita semua punya kesamaan pendapat sebenarnya. Semua solusi ketika kita menggantungkan diri pada Allah, harusnya semua selesai. Pertanyaannya adalah gimana punya pikiran seperti itu gitu. Kan dalam hidup ini kita tahu bahwa kita harus pasrah, harus ikhlas, harus bertauhid dan sebagainya. Kita ngerti itu semua. Tantangannya adalah bagaimana cara melakukannya seperti itu agar kita bisa mendapatkan kondisi seperti yang kita ingin dapatkan. Jadi beda antara pola pikir, kesadaran yang kita miliki dengan tindakan kadang-kadang ada gap yang panjang. Nah, gap ini sebenarnya yang mau kita persempit agar kita mempunyai pola pikir seperti itu. Oke, beberapa baru masuk sebentar. Saya klik dulu. Oke. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Mengapa kita membuat program? Sebenarnya yang mau kita jalankan hari ini adalah sebuah teknik NLP yang belum pernah diajarkan di level praktisional gitu. Bahkan saya juga jarang ngajarin ke teman-teman. Ini level yang biasanya ada di master, di kelas master. Tapi ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ternyata dalam kehidupan kita bisa kok memodel seseorang cuma dengan caranya tertentu. Misalnya gini, ada orang pintar bisnis A gitu. Dia pintar ngolah, pada pikir. Pertanyaannya, bisakah kita diajarkan bisnis A? Jawabannya bisa. Tapi akan bisa mirip. Itu yang belum tentu. Mengapa? Karena kepintaran seseorang itu berada di dua level. Pertama, pikiran sadar, itu berhubungan dengan teknikal. Ya, itu ada di buku-buku bisnis, buku-buku ada. Tapi yang tidak pernah diajarkan ke orang adalah level unconscious, subconscious, level di bawah sadarnya. Ini yang belum pernah kita pelajarin sebenarnya. Jadi orang misalnya, kok bisa punya perasaan berani berinvestasi nilainya besar? Di saat yang sama, mengapa orang takut berinvestasi walaupun nilainya kecil dan kalau kerugi pun nggak begitu berpengaruh seperti itu. Nah, ternyata perbedaannya signifikan. Jadi sering sekali kita diajarkan orang langkah A, langkah B, langkah C sampai F, Z lagi. Tapi kok outputnya berbeda gitu. Dengan orang lain ternyata ada bagian yang perlu dimodel, yaitu bagian yang ada di level subconscious. Kayak gini deh, misalnya kayak kita nyetir mobil ya. Kita kan kalau yang manual kan nyetir gigi 1, gigi 2 sampai gigi 5. Kalau yang matic tentu ngoper sendiri. Cuma yang manual ini kita sering tidak sadar berapa kali ngoper gigi ke 1, ngoper gigi kedua, ngoper gigi ketiga dan sebagainya. Mengapa? Karena itu adalah levelnya di subconscious. Itu yang sering sekali dulu ketika saya belajar mobil, saya selalu nanyakan, kapan saatnya saya ngoper gigi 2, gigi 3, gigi 4? Dan ini selalu jawabannya sangat beragam. Kenapa? Karena ada di level subconscious, bahwa kita di level feeling. Sama seperti halnya kita memodel penembak gitu, penembak jarak jauh atau penembak.
Bagaimana dia tahu dia ini saat yang tepat? Kadang-kadang susah dijabarkan, adanya di level feeling. Level feeling ada di level subconscious. Ini yang mau kita model. Karena misalnya gini, banyak orang belajar tentang Abdurrahman bin Auf dari sisi teknikalnya, dari sisi outputnya. Nah, dia akan begini. Dan pertanyaannya, mengapa banyak orang tidak seberhasil beliau? Ya karena yang dimodel adalah luarnya. Tapi bisakah kita memodel internalnya? Di sini yang kita perlu belajar. Makanya kami dari Zokah, Zokah, teman-teman di Zokah, ajarin umat yuk bagaimana mendownload bahasa kita tuh, bahasa NLP itu downloading di genius. Mendownload orang-orang jenius sekitar kita dan memodel dia agar kita punya skill dan feeling yang sama seperti dia. Sehingga kita bisa melakukan itu. Kan indah. Kalau ada orang jago A, kita tinggal ambil itu skillnya, pindahin ke orang, dan kita bisa memodel itu. Dan itu sebenarnya yang kita lakukan, dan pesan Rasul, kita kan di keseharian kita diajak untuk memodel cara hidup Rasul gitu. Tentu cara hidup Rasul tidak hanya tentang memberi dan sebagainya, tapi internal prosesnya harus dilewati. Nah, ini yang kita susah mengikuti internal proses. Internal proses adalah apa yang terjadi di dalam pikiran yang kita model. Oke, saya akan share PowerPoint-nya. Nanti kita akan diskusi. Nanti kita akan latihan ya memodel. Saya berharap hari ini kita coba. Kelihatan Ibu, Bapak Ibu, slide-nya? Kelihatan ya? Oke, sudah muncul. Kelihatan. Sudah muncul, kelihatan. Oke, sip. Saya mau cerita dulu apa tujuan kita belajar. Karena, ini saya sebut kuliah perdana karena kita sudah mulai. Nah, ini jadi apa itu TLA? Komunitas TLA, Think Like Abdurrahman bin Auf ya. Think Like apa gitu. Pertama, kita ingin mensosialisasikan gerakan akhlak dan kreativitas. Seperti Abdurrahman bin Auf itu langkah awal. Gerakannya nanti kita akan belajar, terus viralkan, belajar, diskusi. Kapan-kapan kita ketemu, kita akan diskusikan materi dan benturkan dengan kehidupan nyata di kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Yang kedua, nanti viral-viral ini saya berharap bisa sampai 1 juta orang, karena misal kita mempunyai mitra belajar 2 orang, dari 2 orang ke 4 dan sebagainya, harapannya bisa sampai 1 juta orang. Tentu ada gerakan infak di situ. Gitu. Kita akan membangun namanya Kasabah. Kasabah itu kampus sedekah Abdurrahman bin Auf. Kenapa bukan kampus bisnis? Nah, ini belief kita. Karena sebenarnya gerakan Abdurrahman bin Auf itu dalam pikirannya bukan tentang bisnis, tapi dalam pikiran bagaimana bersedekah lebih banyak, itu kuncinya. Makanya kita lebih suka mengatakan kampus sedekah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ngajarin kita agar bersedekah lebih banyak. Untuk itu kita harus punya uang lebih banyak tentunya. Untuk dari uang lebih banyak, tentu kita harus membangun gerakan akhlak di dalam bisnis kita. Yang ketiga ya ini budaya dagang antar muslim. Jadi karena ada misi juga, kita ingin membangun kemandirian ekonomi. Mohon maaf aja sekarang hari ini saya sih nggak lihat ada keberpihakan pada kita ya, pada umat muslim terutama. Untuk itu kita perlu kemandirian ekonomi sebagaimana Rasulullah membangun kemandirian ekonomi di Madinah dulu gitu. Nah, kemudian dari situ kita akan membuat namanya equity crowdfunding. Nanti saya jelaskan apa itu equity crowdfunding. Yang terakhir dari itu semua, nanti setelah terbentuk komunitas belajar cukup banyak, kita akan buat namanya koperasi umat, atau kita sebut dengan koperasi turun dana buat kebangkitan ekonomi umat, buat kemandirian ekonomi umat. Jadi saya ingin memodel gerakan di Jepang, ada JCCU, Japanese Corporate Consumer Care Union. Itu adalah gerakan ekonomi pribumi di Jepang dulu. Gerakan ekonomi di Jepang dulu yang ketika Perang Dunia Kedua, dia tahu asing bakal masuk. Makanya mereka melindungi diri dengan membangun koperasi JCCU. Sekarang 28 juta orang, omsetnya dia mendekati 200-300 triliun. Luar biasa, menjadi sebuah raksasa ekonomi.
di mana semua orang akan merasakan keuntungannya dari situ. Oke, kita bicara tentang ini di sekarang kondisi kita dulu ya. Bandingkan dulu. Ketika Madinah sebelum Rasul datang, penguasaan ekonomi, sedikit orang menguasai ekonomi, yaitu Yahudi ya tentu. Dia menguasai ekonomi Madinah waktu itu. Walaupun ada penduduk asli, penduduk asli Arab, tapi yang menguasai adalah sedikit orang menguasai kegiatan ekonomi. Mirip dengan Indonesia sekarang. Jumlahnya kurang lebih 5-7%. Menguasai 90% uang beredar di Indonesia. Sistem ekonomi, ya jelas Yahudi menjalankan ribawi mirip dengan kita hari ini. Sistem politik, pendatang menguasai pribumi. Jadi sebenarnya kaum asli Arab, kaum Hazrat tuh di sana kalah oleh pendatangnya, yang karena Yahudi termasuk pendatang. Di Indonesia sama nggak? Sama. Anak bisnis jelas lah, karena Yahudi kan curang dan itu, goror dan zolim banyak di situ, banyak ditekan. Yang men-setting permainan, mindsetter, Yahudi kuasai permainan, Pak. Sama di Indonesia, walaupun kita tidak tahu apakah Yahudi atau bukan, yang jelas ada beberapa orang yang menguasai permainan. Menariknya adalah harusnya kita bisa menang, tapi kembali karena permainan dikuasai oleh beberapa orang, maka dialah yang melindungi permainan. Jadi kita sebenarnya tidak bermain, kita menjadi objek permainan. Nah, apa yang dilakukan Rasul ketika datang? Menarik nih Rasul sebenarnya. Rasul datang membaca situasi ini. Makanya dia lihat para petani yang saat itu dikuasai oleh, karena semuanya minjem ribawi dari Yahudi, maka dia bisa menguasai apa yang diproduksi, dan dia menguasai perdagangan pasar dikuasai oleh Yahudi waktu itu. Maka yang dilakukan Rasul adalah membuat pasar baru, terus kemudian mengajak para sahabat pada waktu itu yang biasanya dagang, ngajarin pertanian dan menguasai pertanian. Jadi membuat pertanian sendiri. Poinnya adalah mereka, para Rasul dan sahabat, mengimbangi kekuatan ekonomi dengan apa? Pertama kali mungkin dia susah karena pendatang kan. Tapi fokusnya pada muslim dulu, dari muslim kemudian berkembang ke luar gitu. Sebenarnya ini yang dimaksud dengan dagang antar muslim. Dagang antar muslim bukan hanya tentang ekonomi, sebenarnya tentang budaya sosial gitu. Karena kalau kita menguasai ekonomi, kita akan menguasai banyak hal. Dan ini juga terjadi pada komunitas saat ini. Nah, ini perbandingan. Dengan kata lain, karena kondisinya udah sama, maka kita perlu kembali mengulang sejarah di mana Rasul dan sahabat bisa membalikan situasi sehingga yang tadinya pendatang menjadi kasarnya kekuatan ekonomi waktu itu sebanding. Dan salah satu tokoh di Madinah ya jelas Abdullah bin Auf lah. Itu kunci dari mengapa kita ngadain TLA. Gitu. Karena ujung-ujungnya bukan hanya tentang proses belajar, itu ujungnya bagaimana dari bahasa NLP itu from mind to muscle, dari pola pikir menuju tindakan. Nah itu yang mau kita kejar. Saya ingin cerita sedikit apa yang terjadi di Indonesia. Ada semacam konsorsium atau kita nyebutnya halakoh. Ini adalah minoritas melakukan ini. Di dalam ada konsorsium, saya dapat ini sekitar 8 hari bersama regenerasi. Jadi mereka yang akan take over bisnis ayahnya ikut bersama, dan saya ikut 8 hari bersama mereka. Jadi mereka bercerita bahwa di dalam komunitas mereka ada semacam kumpulan. Kalau kita menyebut halakoh, kumpulan-kumpulan orang. Di mana di dalamnya ada komunitas-komunitas bisnis, komunitas furniture, komunitas bisnis cuci, laundry dan macam-macam. Ada ketua, ada administrasi, ada bendahara. Kalau ada orang datang nggak ngerti mau bisnis apa, dia tinggal datang komunitas itu, tinggal ditanya mau apa, saya mau bisnis furniture misalnya. Ya udah, ada ketuanya, dicek dulu latar belakang, kemudian yuk sekarang belajar di sana tuh komunitas furniture. Dia belajar, begitu selesai tarik ke ketua, udah belajar, sekarang butuh apa, duit, nggak ada modal, oke, coba lu datang ke bendahara. Dia datang, kemudian dicek, oh ini orang ini nggak bankable nih, maksudnya nggak layak dibiayai, ya kata dia, balik lagi ke komunitasnya, kemudian belajar tentang kelayakan bisnis, belajar, begitu selesai
Udah, dikasih uang, dikasih modal, tapi dia punya syarat, dia wajib membina 1 atau 2 orang. Dan ini siklus ini bergerak panjang. Itulah membuat mereka menguasai ekonomi, karena mereka tidak bekerja sendiri. Mereka membangun konsorsium. Nah, ini saya pengalaman dulu, kalau beli barang ke Glodok itu, suka bawa teman yang jago bahasa Mandarin, karena dia dosen bahasa Mandarin. Kemudian kalau beli barang bisa jadi murah gitu kan. Tantangannya adalah waktu itu sempat ditanya bahasa dia tuh, lu dari kelompok mana gitu, mungkin bahasa dia konsorsium mana. Dan teman saya nggak bisa jawab karena nggak ngerti, saya juga nggak tahu. Ada yang bisa jawab lebih murah gitu waktu itu. Dan itu membuat mereka kuat. Jadi mereka itu sebenarnya punya komunitas-komunitas kecil yang tergabung satu sama lain dalam konsorsium besar. Dan ini memang bagus menurut saya. Ini langkah bagus, kalau saya bagian minoritas pasti saya akan lakukan ini. Dan itu memang bagus. Tantangannya mengapa kita yang diajarkan bermuamalah, yang diajarkan ukhuwah, yang diajarkan kepada kita tidak lakukan itu. Itulah makanya banyak sejarah nih, para Taipan ini datang ke Indonesia dengan baju dada dan mirip dengan Abdul bin Auf ketika ke Madinah, tapi dia kemudian bisa survive. Kenapa? Karena dia punya gabungan, punya konsorsium. Disitulah itu yang dibangun. Dan konon ini ada di tiap negara. Ada di tiap negara. Kalau mereka masuk ke negara, dan mereka punya komunitas itu. Saya pernah beberapa tahun di Inggris ya, gitu. Dan saya melihat terutama di Liverpool ya, saya lihat ya. Liverpool, Manchester saya lihat ya, walaupun banyak sih. Mereka tergabung dalam komunitas, dan di situ ada restoran semacam Chinatown yang besar di Liverpool, daerahnya dingin. Mirip dengan Indonesia kayaknya. Di daerah satu mereka bisa hidup. Di Jakarta aja, Jakarta Barat, Jakarta Utara kan banyak mereka. Di kita kan nyaman ya tinggalnya, Jakarta Selatan, Jakarta itu air bagus, semua bagus, tapi air yang susah segala mereka hidup dan membangun komunitas di situ. Itulah rahasia mengapa Rasulullah ketika datang itu ke Madinah, hal pertama yang dilakukan membangun masjid. Yang kedua mempersaudarakan. Agar apa? Agar terkoneksi satu sama lain. Sehingga mereka tidak hanya sharing sebagai sebuah, oh ini muslim dengan muslim, mereka sharing dengan saudaranya. Terkoneksi satu sama lain. Dan saya cerita, nah inilah sebenarnya saya mau cerita bagaimana urgensinya dagang antar muslim atau bisnis antar muslim. Saya pakai konsep CSR, People, Planet, and Profit. Kalau Bapak Ibu yang aktif di CSR pasti ngerti. Di fokus CSR ada di People, Planet, dan Profit. Artinya people itu membangun manusianya. Bagaimana bersosialisasi, bagaimana dia hidup di antara kelilingnya, dan kalau dalam konteks CSR, bagaimana bisnis itu bisa membuat people ini, orang-orang sekitar ini menjadi lebih berdaya. Itu juga dilakukan oleh Rasul ketika di Madinah. Pertama membangun apa? Membangun orangnya dulu, pola pikir dan sebagainya. Setelah orangnya, baru bagaimana mereka hidup di dalam lingkungannya, itu sebenarnya planet. Baru terakhir kita Rasul bangun pasar dan sebagainya untuk menghasilkan keuntungan, karena keuntungan uang itu yang menghidupi people, planet, and profit. Jadi konsep CSR sudah dipakai di Rasul ketika membangun Madinah. Dan ini juga yang kita mau bangun dengan TLA. Makanya saya nggak begitu setuju dari awal, ayo mas, beberapa organisasi muslim ya, ngajakin saya membuat komunitas yang pengumpulan modal gitu, sehingga nanti menghidupi masyarakat. Saya bilang nggak bisa mulai dengan pengumpulan modal. Itu sunatullahnya Rasul bangun orang dulu. Makanya TLA itu fokusnya bangun orang dulu. Bangun orang terbentuk, terjadi connecting terhadap satu sama lain, dari situ baru kita membangun koperasi atau apapun itu. Nah, dari koperasi nanti kita bangun ekonomi platform dan sebagainya. Itu yang kita maksud dengan TLA. Jadi TLA itu membangun orang. Bangun orang itu nomor satu. Rasulullah juga tidak membangun modal. Rasulullah tidak bawa modal apapun. Rasulullah bawa ilmu untuk membangun, memperdayakan orang, memperbaiki cara berpikir orang. Dari situ kemudian berkoneksi satu sama lain, membangun lingkungan yang bagus, dan berbisnis secara efektif, dan membangun pasar dan sebagainya. Jadi kalau saya sering sounding dagang antar muslim, sebenarnya bukan dagang aja yang paling penting. Ketika dagang terjadi proses aplikasi terhadap konsep-konsep syariah, disitulah akhlak-akhlak kita terbangun di situ, di dalam perdagangan. Karena di dalam Islam, dagang itu pada prinsipnya bukan tentang bisnis, tapi building relation gitu.
membangun hubungan antar orang. Disitulah makanya dalam Islam sudah tidak perlu lagi diajari tentang customer service, karena customer service itu ibadah. Jadi sebenarnya kalau saya dipanggil perusahaan ngajarin customer service, bagi saya ini gampang. Yang jadi tantangan adalah bagaimana mempertahankan servis dalam level yang seharusnya seorang muslim lakukan. Jadi tentang kesabaran, ngadapin klien, senyum, itu udah part of ours lah. Itu sudah menjadi keseharian kita. Jadi sebenarnya nggak perlu diajarkan. Jadi itu sudah ada di dalam agama kita. Gitu. Bahkan kalaupun nggak bisa itu diajarkan juga. Building relationship with people itu jagonya harusnya Islam. Muslim itu jagonya dalam konteks ini. Karena di dalam kehidupan Rasul dan sahabat ya selalu mendapatkan kekaguman dari baik yang non Muslim maupun non Muslim. Karena mereka kagum bagaimana kita berhidup, bagaimana yang membangun relation. Nah ini yang mau kita bangun. TLA itu gitu juga. Intinya adalah membangun orang dulu, membangun lingkungan, dan ujungnya kita akan membangun bisnis. Jadi orang nomor satu. Oke, next. Nah saya sekarang kita mulai latihan ya. Gitu. Ya sebelum masuk ke sana, ada pertanyaan dulu so far sebelum kita masuk ke latihan karena saya pengen kita latihan dulu, baru nanti latihan bagaimana membangun orang. Sebelum sana boleh, kalau ada pertanyaan tentang ini kita latihan sebelum kita masuk ke latihan ya. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk, saya mau diskusi bentar. Yuk kita sharing yuk. Kira-kira mengapa Rasulullah mempersaudarakan satu sama lain? Padahal di Mekah tidak lakukan itu. Di Mekah kita tidak pernah cerita Bilal dipersaudarakan dengan siapa? Ali persaudara. Nggak pernah ada itu. Tapi mengapa begitu masuk Madinah itu dia lakukan? Yuk, ada jawaban nggak kira-kira? Mengapa itu dilakukan ketika masuk Madinah? Padahal di Mekah kan pertama kali itu diperlukan juga membangun. Tapi mengapa itu dia dilakukan? Kira-kira apa, Pak? Ada yang mau jawab nggak? Karena jawaban yang benar adalah di Mekah mereka sudah hidup lama ya, gitu. Mereka sudah hidup lama. Jadi ini sebenarnya menjawab pertanyaan teman-teman. Ada sebuah lembaga organisasi Muslim cerita ke saya, Mas, aku sudah ada, lembagaku sudah ada di 20 kota, 25 kota. Oh ya, hebat juga. Gimana cara membangunnya kan sampai di sini terus saya bilang. Iya, dia punya WA group di 25 kota. Di beberapa kota dia punya. Pertanyaan menariknya saya satu, sampai punya grup betul. Punya orang di dalam grup udah pasti. Pertanyaannya adalah apakah mereka ikut kita atau kita bersama satu visi? Jawabannya belum tentu. Karena banyaknya orang di grup itu belum tentu sevisi. Ada orang masuk grup lebih pada ingin memanfaatkan misalnya komunitasnya, lebih ingin memanfaatkan jaringan di dalam itu. Tapi apakah mereka berada satu visi? I don't think so. Karena misi sampean yang bagus itu belum tentu masuk dalam internal mereka. Mereka itu melakukan itu karena ada pemanfaatan mungkin. Ada juga yang iya. Pertanyaannya apakah mereka bagian dari kita? Nah, itu ntar dulu. Disitulah kemudian makanya kita perlu connecting. Tadi itu yang terjadi di Madinah. Rasulullah, karena disitulah pusat pengembangan. Jadi sentral pengembangan. Dan Rasulullah ingin memastikan bahwa orang-orang di dalam itu saling terkoneksi sama lain, maka dipersaudarakan di situ. Berbeda ketika Mekah, itu awal-awal pembaruan belum saudarakan, pengalaman tadi itu membawa ke Madinah, dipersaudarakan satu sama lain, sehingga kalau persaudaraan terjadi connecting. Makanya saya selalu tidak terlalu
positif banget dah dengan orang-orang. Kita kan banyak grup juga dengan orang di grup. Apa connecting? I don't think so. Justru itu kita perlu connecting biasanya pertemuan kopdar dan sebagainya itu tentang connecting. Dan ini juga dilakukan oleh Osho. Nah, sekarang saya akan masuk ke latihan deh. Yuk latihan sedikit ya. Tentang manusia, yuk konteks manusia sekarang. Nah, saya ingin sebelum kita masuk itu saya ingin cerita tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf ya. Apa yang membuat dia yakin ketika dia ditawari oleh saudaranya yang sebenarnya berkah, dikasih uang, dikasih harta, dikasih istri bahkan gitu. Abdurrahman melawak dan menunjukkan pasar. Di balik itu ada keyakinan yang tinggi, itu luar biasa. Karena di balik ucapan dia, di mana pasar itu, di balik itu ada sebuah keyakinan tinggi, keyakinan yang mungkin bersumber dari tauhid yang lebih tinggi, bersumber dari pengalaman bisnisnya, bersumber dari kemandirian ekonominya, bahwa dia bisa melakukan sesuatu, ada rezeki Allah di situ, itu yang dia pegang satu. Jadi manusia yang penuh dengan keyakinan apa yang datang. Yang dua, kepahaman. Kepahaman bermula dari apa ya jelas itu pengalaman bisnis. Jadi tiga, pemahaman dia bahwa dia tahu tentang produk, dia punya jaringan, dan dia tahu tentang orang. Jadi kemampuan analisisnya kuat. Jadi dia lihat orang, lihat analisis. Kemudian dia mulai melakukan proses import buat minyak samin dan sebagainya. Yang ketiga, kreativitasnya. Jadi kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang bisa melihat peluang. Orang sibuk jualan onta, dia jualan tali onta. Itulah kreativitas, melihat angle sudut pandang yang lebih berdaya. Yang keempat, paling penting adalah kedermawanannya. Karena dia tahu tentang bagaimana bisnis berjalan. Makanya Ali bin Abi Thalib doanya ketika Abdurrahman bin Auf wafat, ucapan dia adalah, engkau adalah orang yang mengetahui kepalsuan dunia. Jadi dia tahu how to win the game. In business, dia fokusnya, dia tahu bahwa untuk menang di bisnis, jangan cari duit di bisnis, tapi cari uang buat sedekah. Karena dia tahu kekuatan bisnis adalah hasil dari ridha Allah gitu. Dan menjadi orang yang dermawan itu membuat Allah ridho, dan sehingga kasarnya Abdurrahman bin Auf itu untuk miskin aja susah. Ya ini ingat kasus kurma busuk ya gitu. Abdurrahman bin Auf bahkan untuk mencoba menjadi miskin aja susah, karena dari situlah kata mengalir untuk kehidupan umat. Kita banyak yang tertolong dari Abdurrahman bin Auf. Yang terakhir yang paling penting ketenangan. Bayangkan orang baju di badan, kehilangan banyak hal, termasuk istrinya di Mekah, gitu, datang ke Madinah, dia senang, santai, membuat kebijakan untuk dirinya dan berpindah. Di situ yang saya sebutkan di Mekah. Jadi keyakinan, kepahaman, kreatif, kedengaran, dan ketenangan. Nah ini orang yang mau kita model. Orang seperti ini yang mau kita model. Pakai teknik yang namanya see, feel, think, and do. See, feel, think, and do. Jadi apa yang kita lihat, kemudian berhubungan dengan apa yang kita rasakan, kemudian berpikir apa yang bisa kita lakukan dengan perasaan ini, kemudian melakukan proses ini. Oke, hari ini kita latihan. Sebelum kita latihan, ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah dipaparkan? Silakan Bapak Ibu kalau bertanya, biar nanti Kak bingung saat latihan. Nah, ini ada beberapa orang. Oke. Oke. Udah ngerti semua? Cukup ngerti? Oke, kalau sudah ngerti, kita akan latihan. Ini latihan ini disebut dengan mind to muscle, istilah kita, M to M. Jadi kita berpikir tentang seorang, kemudian kita masukkan, kita seakan-akan menjadi orang tersebut, dan dari situlah kita memikirkan apa yang terjadi dari kehidupan ini dan apa yang akan kita lakukan kemudian hari. Clear ya? Nah, sekarang saya sebelum masuk Abdurrahman bin Auf, saya akan kita memodel satu orang dulu yang tadi pagi saya share di grup kita ya. Itu pernah lihat ya grup ini ya. Okay. Saya mau share ini dulu.
Silakan Bapak lihat. Kemudian di sini kita akan model. Bapak. Alfon, Pak Ari, ini emang nggak ada suaranya ya? Apa? Ini emang nggak ada suaranya ya? Nggak ada suara? Iya. Nggak ada suara, nah? Nggak ada, Pak. Kok nggak bisa undang-undang? Kok nggak ada suara? Benar nggak ada suara ya? Ya, tempat saya nggak ada suara. Yang lain ada suara nggak? Belum. Nggak ada suara? Nggak ada juga. Tempat saya juga nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sampai Oke. Oke, saya cerita aja deh, biar cepat. Takutnya kita nanti lupa kemana. Intinya itu ada orang siapa? Orang 72 tahun. Dia pemijat, cuma dia pemijat tanpa minta uang. Jadi sifatnya ada sukarela. Yang menarik adalah dia punya anak, dia punya istri, istrinya di Solo. Yang menarik dia sampai udah 3 kali naik haji. Yang apa yang dia lakukan adalah mijet, itu dia pijat, bayar sukarela. Pijat, bayar sukarela. Pertanyaan menariknya adalah mengapa ini bisa dilakukan, itu menarik pokoknya. Jadi saya ingin bicara safety dulu dari sini. Kalau kita ingin memodel orang seperti dia, kira-kira apa yang perlu pertama kali kita lakukan? Ini sebenarnya menarik nih. Oke. Jadi Pak Bintoro itu. Pak Bintoro itu orang yang dia yakin bahwa bisa naik haji. Dengan cara apa? Dengan cara tadi pijat orang, kemudian bayar sukarela. Yang menarik begini, kita bisa melakukan itu. Pijat, bayar sukarela. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya program internal yang sama yang memastikan bahwa kita tenang menjalankan itu yang susah. Kenapa? Karena dalam proses kita paham, mungkin teman-teman yang terapis di sini, orang itu fobia, terus punya penyakit mental, hasil kerja program pikirannya. Jangan lihat ujungnya, tapi yang kita model adalah bagaimana orang berpikir sehingga bisa menghasilkan program fobia. Maka dalam ilmu NLP misalnya ketika menterapi orang ada teknik yang sangat efektif, yaitu Bu, ajarkan saya agar bisa seperti Ibu fobia, caranya gimana? Ini saja orang fobia ketinggian. Oh, caranya adalah ketika saya berjalan, saya lihat tinggi, ketika tinggi saya membayangkan sesuatu yang horor. Karena membayangkan sesuatu yang horor, kemudian saya melihat itu dan seandainya saya berada di situ, saya akan jatuh ya. Disitulah terjadi fobia, misalnya gitu ya. Jadi itu sedang mengurut proses kerja internal. Dengan kata lain, orang bisa ikhlas itu output.
Tapi di balik kerja orang ikhlas itu, ada proses internal yang harus kita jalankan. Memodel itu, kita akan mendapatkan keikhlasan yang sama. Dan itulah yang mau kita lakukan. Clear sampai sini nggak? Karena habis ini kita latihan. Ada pertanyaan? Jadi memodel program internal seseorang, kita akan mendapatkan outputnya. Jadi misalnya gini, untuk Bapak Ibu yang punya anak misalnya. Ada anak pintar, ada anak yang kurang pintar lah. Bukan kurang pintar sebenarnya. Outputnya nggak sama. Ya mengapa itu terjadi gitu? Karena kita runut ke belakangnya. Kayak kemarin nih, anak saya kan harus ikut ibunya ke Inggris nih. Saya ngajarin dia karena saya lupa ngajarin dan harus belajar bahasa Inggris dalam sehari. Namanya siapa? Ngajarin dia berkali-kali nggak bisa karena dia masih 8 tahun atau 9 tahun nih. Jadi belum bisa. Terakhir saya pikir, berhenti saya. Karena semakin sering saya ajarin, semakin stres ya. Dengan ketakutan. Makanya saya lakukan adalah sit down, tidur, sambil tidur dia. Sambil tidur saya tenangkan pikirannya, kemudian saya lakukan proses itulah diajarkan sambil tidur. Sambil jalan-jalan tidur gitu. Saya cerita bahwa ada orang, ketemu orang, dalam bentuk cerita. Paginya, alhamdulillah dia saya lancar ngomong. Jadi saya hanya modelin 6 kata, 6 kalimat waktu itu. Mudah-mudahan survive lah di pilot pesawat sampai turun ke Inggris segala. Nah, yang menarik sebenarnya bukan itu. Mengapa begitu ketika ngomong biasa nih mendrill dia nih sampai 3 jam 4 jam nggak bisa. Terakhir saya mau gunakan ilmu lah. Ini nggak kena nih saya. Karena dia makin panik makin ini. Dengan kata lain mengajarkan outputnya tidak. Saya udah liatin video orang ngomong segala itu kan output ya. Dia mencoba memodel nggak bisa. Ternyata harus dibenahi internal prosesnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kenyamanan berbahasa. Sebagaimana yang dia lihat di video gitu. Maka itulah ditenangkan dengan cara memperbaiki di internal prosesnya. Sama kalau kita memodel Pak Bintoro, mungkin kita bisa orang jalan-jalan nawarin pijet bisa itu. Tapi mendapatkan keikhlasan, kerelaan, itu yang nggak mudah. Di situ ada di subconscious kompeten, ada di level pikiran bawah sadar, di level kolbunya dia. Itu yang perlu kita pelajari, bagaimana memodel orang seperti dia. Oke, kurang lebih itu. Ini kayaknya kita mislink nih. Ya, ada mislink nggak sih teman-teman? Kayaknya salah link nih ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini buat 7 orang nih. Salah link karena tadi kita buat link baru ya. Apa nggak tahu saya. Itu yang terjadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ari. Salam, Bu. Gimana Bu? Di dalam model ini Pak, itu yang kita model caranya si Bapak yang di Jogja ini atau si Abdurrahmannya atau gimana Pak? Dalam hal kita memodel. Enggak, untuk kali ini kita akan model Bapak Bin dulu. Jadi dalam memodel seorang, kita model dulu orangnya itu. Baru nanti kita berikutnya yang akan detail kita model Abdul bin Auf. Cuma saya untuk latihan, kita akan model si Bapak ini dulu. Untuk latihan aja gitu. Oh gimana gitu, untuk latihannya jadi berarti Bapak ini. Nah ya. Terus kita kalau untuk memodel dia, kita perlu internalnya dia dulu nggak Pak? Kita tahu dulu dia itu kenapa dia bisa ikhlas, kenapa dia bisa seperti itu gitu. Kita tahu dulu sehingga di dalam hal kita melaksanakan sesuatu itu kita benar-benar yakin gitu bahwa kita bisa. Ya Bu, betul Bu. Jadi langkahnya ketika memodel orang adalah kita menjabarkan dulu program internalnya orang tersebut. Setelah itu baru kita model. Jadi dapetin dulu program internal seorang. Gitu. Misalnya kayak gini nih, kalau Abdul bin Auf ya. Abdul bin Auf bilang gini, kalau aku menggali angkat batu aja gitu, maka ada emas dan perak di bawahnya. Itu kan sebuah output. Maka kita harus men-trace back, menelusuri ke belakang, bagaimana orang seperti yang dikatakan oleh bin Auf itu punya program berpikir. Kita membuat semacam SOP di belakang. Sama seperti yang akan kita lakukan hari ini dengan Pak Bin itu. Kira-kira program apa yang ada di dalamnya. Dan kemudian kita model. Ketika kita mendapatkan perasaan yang sama, maka itu artinya benar. Ketika kita dapat perasaan yang sama, kita mundur lagi.
mungkin ada yang salah dalam menemukan program mentalnya dulu. Jadi benar kata Bumul, langkah pertama lah telusuri program mental apa yang dia miliki, kemudian gunakan program mental itu kepada diri kita dan lihat apa yang terjadi pada diri kita. Kalau kita merasakan kenyamanan, maka itu yang akan kita lakukan menjadi pegangan kita. Sama seperti Anthony Robbins melatih, saya udah pernah cerita sini, melatih para penembak Amerika yang ingin dapetin piala medali emas. Anthony Robbins nggak bisa nembak, dia panggil 2 penembak jitu tertinggi di situ. Kemudian dia buat semacam SOP, dia telusuri. Bagaimana kamu tahu ini saat yang tepat menembak? Bagaimana kamu tahu merasa nyaman dengan senjata kamu? Bagaimana kamu tahu kamu ini saat yang tepat bidikan kamu ini tepat gitu. Di situ dibuat SOP lah. Kemudian yang lain melakukan ini, ikuti langkahnya ini dari A sampai Z, jangan berubah gitu. Dan dia lakukan itu, dan ketika itu terjadilah output yang relatif hampir sama ya. Karena itu butuh latihan berulang-ulang. Gitu. Ingat kayak Pak Abin ini kan dia 72 tahun, mungkin dia sudah melatih dirinya berulang-ulang. Jadi kita harus memastikan bahwa itu bagian dari internal proses kita. Yang harus kita lakukan melatih itu berulang-ulang agar terjadi program mental yang sama pada kita. Oke, lagi tanya? Ngerti ya tentang program internal proses ya gitu. Jadi ingat, orang ikhlas punya perasaan baik atau perasaan buruk itu hasil kerja proses internal. Makanya saya sering ngomong gini, apa bedanya thinking dan feeling? Sebenarnya tempatnya sama, thinking and feeling ada di pikiran, either di kalau jantung Anda atau di otak kita gitu. Cuma yang membedakan adalah mulai dengan berpikir, ujungnya menemukan feeling. Jadi feeling itu output dari pikiran. Mengapa orang bisa sedih? Karena terpikir hal-hal yang sedih. Kenapa orang bisa bahagia? Sama juga. Pikirkan hal-hal yang bahagia gitu. Jadi sebenarnya pikiran itu, ini sampai pada puncak sebenarnya kalau orang belajar tentang ilmu berpikir. Indahnya adalah berpikir itu adalah sebuah game, permainan. Gitu, yang kita sebenarnya bisa kendalikan itu, bisa kendalikan. Kadang kita merasa sedih, merasa itu sebenarnya kita sedang menjadi objek berpikir. Jadi ketika kita mengembalikan kembali pada siapa the master, siapa tuan dari pikiran kita, bahwa kita bisa berpikir bahagia, sedih at any time. Tidak harus menanti sesuatu hal bahwa kita harus bahagia. Tidak harus ada alasan mengapa kita harus sedih. Tidak ada alasan. Dalam kondisi bahagia kita bisa sedih. Kalau kita bisa menjadi pemain utama di dalam permainan pikiran tersebut. Dan ini juga senang main game itu, kadang kita nggak sadar. Jadi kalau kita sering belajar ilmu berpikir, kita pahami bahwa kehidupan manusia itu hanya main game, hanya tentang permainan. Hanya tentang permainan berpikir. Jadi begitu kita kuasai permainannya, maka kita bisa hidup kita menjadi lebih baik, lebih efektif. Yuk kita mulai yuk materi kita sebenarnya. Kita ulang lagi ya. Saya mau share screen lagi. Share screen lagi. Oke. Hari ini saya ingin kita belajar tentang safety do, namanya see, feel, think, and do. Nah, tadi kita bicara Abdurrahman Auf. Sekarang saya mau bicara tentang Pak Bin dulu sebelum masuk ke Abdurrahman Auf. Jadi semua bermula dari experiences memory, ada apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat itu terjadilah proses internal. Misalnya kita ngelihat ada anak baik soleh misalnya, kemudian dia baca Quran benar, berinteraksi sama dia, kita melihat dia, kemudian memancing experience di dalam indah banget nih anaknya ya, bisa soleh gimana ya orang tuanya. Dari situ kemudian kita merasakan indah ya, merasakan perasaan nyaman, indah, senang melihat anak itu. Kemudian biasanya orang masuk pada yang bagus sebenarnya, pikirkan itu. Andai saya punya anak atau saya menjadi orang tua, anak itu mau saya didik seperti apa ya gitu. Kemudian di dalam gambar kita buat namanya action plan atau do ya. Kalau do atau melakukan, action plan belum melakukan. Tapi sebelum melakukan kan ada action plan di dalam pikiran kita. Nah, ini sekarang kita bedah ya. Orang, jadi kita kan tadi lihat experience memory itu. Kira-kira orang seperti apa
Pak Bintoro itu. Nah, yuk kita bedah. Kira-kira orang yang punya perasaan ikhlas, yakin bahwa pijet orang bayar sukarela gitu. Kira-kira apa di dalam internalnya membuat dia yakin bahwa itu bisa memberikan keuntungan? Gitu. Mengapa dia tidak berpikir misalnya, terus kalau saya dapat cuma 5.000 gimana? Gitu. Apakah ada itu? Itu ada terlintas. Tapi mengapa itu tidak terlintas di dalam pikirannya? Itu menarik sih. Udah kerja capek-capek 1 jam di go masa itu mungkin teman-teman ternyata kan pikir 80 ribuan, 80 sampai 85.000. Apa yang terjadi jika dia dapat 5.000 atau 10.000? Kedua lah, enggak. Kalau saya lihat tadi dia langsung mengantongin aja ke kantong, dia nggak lihat lagi jumlahnya itu. Gitu. Kok bisa gitu? Apa yang ada di internalnya si bapak itu? Santai aja tuh. Saya kalau nanti lihat di videonya itu saya share di grupnya. Lihat videonya dia dapat uang langsung main kantong. Jadi nggak dihitung dulu itu, nggak ada cerita ngitung gitu berapa. Pertanyaannya, menyesal nggak dia kalau dia cuma dapat 10.000 misalnya atau 20.000 gitu. Sementara yang lain 90.000. Kalau saya lihat sih tampaknya lagi di balik itu ada apa? Sama mungkin ada keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah gitu. Itu dari saya gitu. Nah, ini kita belajar memetakan orang. Kira-kira apa yang ada di dalam dirinya? Mungkin keyakinan bahwa rezeki dari Allah. Kira-kira apa lagi coba? Sehingga dia ikhlas, berapapun ikhlas gitu. Dan yang menarik dia bisa naik haji 3 kali loh. Saya bahkan sekali aja belum. Baru umroh beberapa kali tapi haji belum gitu. Saya nggak pikir gitu. Mungkin juga karena saya tidak terpikir atau niat saya tidak ada ke sana, nggak tahu walau alam ya gitu. Tapi saya pikir hebat juga nih Pak Budi. Haji sampai 4 kali. Anak dan keluarganya yang 20.000 sehari, berarti kalau 30 hari itu 600.000. 600.000 kali 12 7,2 juta. Setahun tuh. Berarti dia 5 tahun baru bisa. Haji mungkin sekarang berapa? 60 juta ya. 60 juta. Mungkin hampir 9 tahun. Tapi yakinnya jika dia apa yang ada di benaknya itu menarik sebenarnya. Ayo coba kita bedahati. Satu, pertama mungkin keyakinannya bahwa rezeki ada Allah. Karena yakin mungkin bahwa ini uangnya buat naik haji, maka dia yakin akan ditolong. Kira-kira apa yang kedua? Terima, Pak. Menerima itu apa ya bahasa Indonesia? Menerima itu artinya ikhlas. Hitung-hitungan, ya. Nggak ngitung ya. Atau mungkin dia sudah punya ini, udah punya pengalaman banyak kan, biasanya paling ngasih sekian antara sekian sampai sekian gitu. Jadi nggak khawatir dia ada kurang. Pertanyaannya, kalau orang ngasih di bawah levelnya, kira-kira dia kedouble nggak? Itu pertanyaan menariknya. Perasaan ikhlas itu kan harus bermula, Pak. Apapun yang terjadi, gitu. Apapun yang terjadi, mau orang itu ngasih, memang secara pengalaman segitu. Mungkin orang minimal ngasih 50 mungkin ya, gitu. 50 atau berapa. Tapi kalau tuh orang yang kasih 20.000, pertanyaannya, dia masih ikhlas nggak? Gitu. Kalau lihat dari perilakunya, saya pikir dia masih ikhlas. Jadi yang pertama keyakinan. Iya kan? Betul lah. Ya, yang lain mungkin ada. Ini sama. Kalau saya bisa coba nebak gitu ke Iya. Dia sepertinya punya keyakinan kalau ibadah haji itu adalah hak yang bisa dicapai setiap orang itu. Yang penting tekadnya itu, niatnya tekadnya orang itu sangat kuat sekali itu. Jadi ya dia jalanin aja itu dia profesinya yang dia berikan jasanya gitu, nggak ngitung-ngitung berapa gitu. Urusan rezeki itu yang kedua gitu. Yang penting dia punya tekad ya untuk orang itu bisa haji gitu, seperti itu. Ya. Itu yang saya tebak sih gitu. Satu, berarti dia keyakinan bahwa Allah akan nolong dia kan? Apapun yang terjadi Allah akan nolong dia, itu keyakinan. Ikhlasan. Kalau Pak Andri sih mungkin dia kan terapisnya handal nih, sekali terapis saja 500.000 gitu kan bisa dihitung gitu. Oke, dia keyakinannya ada Allah di situ, dia tuh. Menarik nih. Terus selain keyakinan apa? Karena orang seperti ini saya lihat nggak mikirin teknis, Pak. Dia nggak mikirin jumlah, saya pikir. Apapun yang terjadi ditaruh gitu. Saya salut. Bagaimana orang ya? Misalnya dia nggak
nanti haji berapa ya? Waduh, kalau 20.000 kapan ketemunya? Gitu. Kan suka gitu kita ya, gitu. 20.000 sehari. Terus kalau saya tiap pijet cuma 10.000 atau 20, kapan dapatnya gitu kan? Itu perasaan itu muncul kan? Perasaan itu muncul apa? Karena ketidakyakinan. Karena dalam hidupnya hitung-hitungan. Yang mana? Dia kan nggak hitung-hitungan tuh. Pokoknya insya Allah akan ada rezeki Allah gitu, dan itu menarik tuh. Saya ingat banget ada kawan kita tuh tunanetra, dia jual beli dengan Allah gitu. Dia mau jual beli dengan Allah. Jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah tiap hari nabung, tiap hari infak berapapun nilainya. Ada 2.000 dia taruh, 2.000, ada 5.000 dia taruh, pokoknya tiap hari infak, nggak miss gitu. Kadang datang ke masjid. 2 tahun kemudian, nah ini kembali melakukan ini bukan berarti berikut besok ada. 2 tahun berikutnya, entah apa yang terjadi, ada orang di masjid gitu mau berangkatin haji, orangnya nggak bisa. Dan salah satu penggantinya dia. Pertanyaannya, bagaimana proses itu terjadi gitu? Kok dia bisa punya belief itu bahwa dia bakal naik haji? Itu menarik menurut saya. Kok bisa ya? Sesuatu yang tekad dengan infak, dan itu kan bukan ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk atau orang berberakatin nggak bisa, kan ada settingan Allah di situ ya, nggak bukan berarti itu sebuah settingan yang seperti tidak sengaja, tapi sebuah settingan sengaja dari langit menurut saya, yang ujungnya datang ke dia gitu. Apa yang dilakukan dia hampir masuk ke kick and waktu itu. Dia infak tiap hari gitu. Dan ujungnya akhirnya bisa naik haji gitu. Dan netra ya. Itu luar biasa menurut saya. Bagaimana keyakinan itu hadir? Itu menarik. Jadi yang pertama tadi satu apa? Keyakinan pada Allah, bahwa Allah akan Allah. Yang kedua keikhlasan, apapun yang dapat, nah dia segitu aja. Oke, keyakinan, keikhlasan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita pakai 2 model itu tuh yang akan kita gunakan. Oke, cukup ya. Keyakinan dan keikhlasan dalam bekerja. Yuk sekarang duduk tenang. Kita mulai latihan, duduk tenang. Pikirkan, rasakan kita punya rasa ikhlas dan keyakinan pada Allah. Lakukan bareng, ikuti saya. Tarik nafas, keluarin. Sekali lagi, tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Dan bayangkan di depan kita ada wajah kita, ada diri kita. Oke, bagus. Dan bayangkan orang yang kita hadapi, orang yang sama dengan kita, hal yang berbeda adalah dia punya tingkat keyakinan yang tinggi pada Allah. Punya rasa ikhlas dalam menolong orang. Dia yakin apapun yang terjadi, Allah akan nolong dia kalau dia mau naik haji. Pandangi wajahnya, pandangi dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah orang yang punya tingkat keyakinan tinggi dan tingkat keikhlasan yang tinggi. Bagus. Dan sudah, saya ingin Bapak dan Ibu masuki raga orang tersebut. Perlahan dalam hitungan 3, 1, 2, dan 3. Bagus sekali. Dan mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, Bapak Ibu ada orang yang punya keyakinan tinggi pada Allah dan ikhlas pada menolong orang. Menarik sekali. Dalam kondisi ini, saya Bapak Ibu memikirkan apa yang terjadi pada Bapak Ibu ke depan waktu hari esok. Pikirkan saja. Apa yang Bapak pikirkan tentang naik haji? Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kehidupan Bapak? Sekali. Dan pikirkan juga tentang sedikit beban hidup atau tantangan dalam hidup. Lalu Bapak pikirkan itu dengan kondisi Bapak orang yang yakin dan orang yang ikhlas. Sekali. Pikirkan itu. Baik.
Dalam kondisi ini saya ingin Bapak pikirkan juga apa yang ingin Bapak lakukan ke depan dengan perasaan dan pola pikir seperti ini. Bapak Ibu adalah orang yang baru dan yakin keikhlasan dalam menolong orang. Pikirkan apa akan Bapak Ibu lakukan untuk hidup Bapak dan Ibu ke depan. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Oke. Katakan alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu bisa menjalankan. Baik. Ada yang mau sharing apa yang terjadi pada hidup kita dengan kondisi ini? Ini tentang membayangkan, ini salah satu teknik NLP namanya mind to muscle. Jadi dari pola pikir kita memasuki menjadi orang yang ada keyakinan ikhlas, masuki dalam olahraga tersebut dan pikirkan diri kita dari sudut pandang ini. Apa yang terjadi pada hidup kita? Dan kalau ini kita lakukan terus-menerus, insya Allah menjadi bagian dari hidup kita. Oke, pertanyaan Sofa tentang ini? Tentang menjadi orang seperti Pak Bintoro. Yang punya keyakinan ini kayak itu. Ya, silakan. Yang dimasukkan tadi, yang dibayangkan adalah karakteristik internalnya ya Pak, keyakinan, keberanian, misalnya seperti itu ya. Iya, iya. Jadi bayangkan kalau Bapak punya keyakinan dan keikhlasan yang tinggi, apa yang terjadi pada hidup kita? Gitu. Jadi bayangkan kita punya program itu di pikiran kita. Orang yang punya keyakinan tinggi, ikhlas tolong orang, atau punya keyakinan kita yakin bahwa Allah akan nolong kita. Apa rasanya menjadi orang tersebut? Feel good nggak gitu? Nggak semuanya feel good ya, makanya nanti kadang ada orang yang hidupannya adalah berkompetisi sehari-hari, gitu. Itu nggak semua feel good. Nanti sebenarnya saya lupa nanya, mau nggak memodel orang itu? Saya lupa, pertanyaan itu menarik. Tapi karena kita udah yakin di TLA kita memodel Abdurrahman bin Auf, kan sudah yakin, mungkin nggak. Kalau dalam keseharian kita perlu tanya, Pak. Kalau orang yang sehari-harinya hidup di wanita karir, di karir gitu, berkompetisi sama orang, belum tentu nyaman, Pak. Punya perasaan apa yang terjadi, wah ini berat banget gitu. Orang yang kehidupannya belum tentu nyaman. Tapi kalau orang yang memang hidupnya mengalir, kemudian yakin Allah akan ada di dalam tracknya seperti Pak Bin itu, dan itu yang mau kita akui. Mungkin sebenarnya dalam memodel, ini kan karena saya yakin bahwa teman-teman sudah memodel Abdurrahman bin Auf ya, jadi saya yakin ini bisa. Tapi kalau dalam kondisi real gitu, saya akan tanya dulu, Bapak mau nggak memodel orang seperti ini? Nyaman nggak menjadi orang yang kesehariannya kita di karir dan bertempur suatu saat, kemudian saya menjadi orang yang ikhlas, itu belum tentu nyaman, Pak. Namanya ekologi, dicek ekologinya dulu. Makanya nanti kalau di dalam TLA community kita akan nanya dulu, happy nggak meniru Abdurrahman bin Auf gitu. Itu nggak mudah loh Pak sebenarnya. Abdurrahman bin Auf pernah saya ceritakan di sini kan, dia menaruh sedekah sebagai aset Pak, bukan liability. Jadi aset itu artinya menghasilkan pendapatan kan, gitu. Dia menaruh itu jadi di pos aktiva, bukan di pasiva. Jadi dengan kata lain, uang dihasilkan dari mana? Dari bisnis dan sedekah. Kalau itu berlawanan, mana yang dia pilih? Yang dia pilih sedekah. Gitu. Itu yang mungkin agak susah di model. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa mendapatkan output seperti dia? Bagaimana orang bisa yakin bahwa dengan bersedekah dia dapat lebih banyak? Mungkin ini sudah perlu dimasukkan dengan ceramah-ceramah Ustaz Mansur gitu. Karena memaksakan orang ini, Pak, memaksakan orang lagi kondisi misalnya lagi marah suruh sabar itu nggak mudah, Pak. Orang lagi marah, Pak sabar gitu kan gitu. Jadi kita perlu membenahi internalnya. Bukan berarti dia nggak bisa untuk sabar, dia bisa. Pertanyaannya internalnya protes gitu. Program internalnya gimana bisa sabar karena A, B, C, D, E kan belum punya alasan untuk itu. Memodel program internalnya itu yang kita perlu selesaikan. Jadi di dalam belajar, misalnya di dalam memodel seorang, jangan hanya memodel teknisnya, tapi model lah bagaimana internal proses kita diprogram. Karena dengan itu kita artinya sedang memprogram
sedang membenahi output kita dari program internal. Jadi pahami output itu hasil kerja proses internal. Dengan proses yang sama, insya Allah outputnya sama kan. Yang output itu hasil kerja internal. Jadi nggak usah khawatir tentang output. Kalau internalnya sama, insya Allah outputnya sama gitu. Nah, sementara di kita itu lebih banyak fokusnya ke output. Saya sering kalau ada teman-teman di UKM tuh datang, iya Pak, tapi gimana cara? Sebelum kita bicara gimana caranya, yakin nggak kita bisa keluar dari kondisi ini, keluar dari tantangan ini? Kalau nggak yakin, saya nggak akan bicara caranya, karena apapun yang hadir akan dijawab susah dan tidak mungkin. Kayak hari ini nih, saya berkali-kali ngisi Zoom dengan teman-teman UKM. Jawaban yang paling sering muncul tuh, ya Pak, nggak mungkin kan kondisi susah gitu. Ya, saya bilang, kalau itu yang terjadi, maka kita kehilangan sumber daya yang terpenting yang bisa menyelesaikan tantangan ini. Apa itu? Yaitu keyakinan. Karena bicara teknikal tidak akan bisa efektif kalau tidak ada keyakinan yang mumpuni untuk mendukung teknikal kita. Oke, pertanyaan lagi? Saya, Pak. Ya, gimana, Bu? Memang untuk menjadi ikhlas itu memang perlu latihan juga gitu untuk melakukan agar sampai di situ. Nah, kalau untuk saya pribadi, keyakinan itu sangat besar sama saya, tetapi faktor eksternalnya yang membuat saya tidak bisa melakukan untuk ikhlas tersebut gitu loh. Faktor eksternal misalnya tugas-tugas kewajiban yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya tidak bisa melakukan keikhlasan. Saya sudah sebegitu yakinnya bahwa Allah itu akan membantu kita kalau kita berbuat baik kepada orang, karena balasannya itu berlipat-lipat walaupun nanti bukan datang dari orang yang kita tolong. Nah, untuk ini mengatasi hal dalam itu pertentangan. Tadi saya mau masuk seperti Pak Bintoro ya. Nah, begitu masuk Bintoro itu terlintas kembali misalnya tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban rutin yang harus saya lakukan untuk saya melakukan sesuatu yang dengan ikhlas, sesuatu yang tanpa pamrih tadi gitu loh. Yeah. Nah, jadi tadi saya membayangkan kalau saya sih, kalau dia kan pijit ya, kalau saya orang konsultasi dan itu saya lakukan, tetapi eksternal saya itu muncul gitu, menghalangi saya untuk jadi Pak Bintoro yang ini tadi. Nah, saya udah mau masuk, tetapi bled gitu hilang. Nah, gitu kira-kira seperti itu Pak dalam latihan tadi ya. Terima kasih Pak Ari. Jadi gini, ada istilah dalam NLP TOTE namanya. Test, operation, test, and exit. Jadi tes gini, Bu. Kita tes tuh, tadi kita sudah jabarkan kan, pola pikirnya Pak Bintoro tuh. Kemudian kita operasikan ke dalam pikiran kita. Ketika ada tadi kayak Bu Bul tuh ada keberatan, ada apa, kita keluarin lagi. Yuk kita benahi untuk bisa jadi Pak Bintoro, apa yang kita perlu lakukan terhadap keberatan tadi eksternal dan sebagainya. Karena kembali di dalam NLP istilah gini, kita tidak bisa kontrol orang lain, yang kita bisa kontrol adalah respon kita terhadap kondisi kan gitu. Maka kita benahi respon kita. Setelah kita benahi, kemudian kita masukin lagi program tadi namanya test, operation, kemudian tes lagi. Feel good nggak? Kalau nggak feel good, kita mundur lagi ke belakang, Bu. Kita mundur lagi ke sampai kita mendapatkan kondisi yang nyaman, baru exit. Namanya TOTE itu, test, operation, test, exit. Gitu. Jadi, test, operation, itu masuk ke dalam teknik yang mana ya Pak? Masuk reframing juga ya? Bukan. Ini teknik modeling. Belum pernah belajar kita. Nanti suatu saat kita belajarkan teorinya ya. Karena belum pernah belajar, makanya ini bagaimana untuk menganalisis itu gitu. Tapi yang intinya seperti itu ya Pak? Ya, misalnya itu. Tadi ada gangguan, saya keluarkan lagi, saya jadi diri saya lagi. Nah, nanti kalau sudah keluar jadi diri saya lagi, itu saya berusaha mengulangi seperti tadi, masuk ke dalam pola pikirnya Pak Bintoro lagi. Iya, sampai nyaman.
Oh, sampai nyaman. Ya. Jadi langkahnya kita tadi modeling, ada yang nggak nyaman, kita dapetin apa pola pikir, masukin di operation, nggak nyaman keluar dulu, kemudian kita pikirkan apa yang saya perlu lakukan agar kita bisa ngatasi, agar bisa masuk ke dalam pola pikir. Misalnya kalau ada eksternal, kita buat namanya ya banyak teknik lain tuh, benahi dulu sampai kita merasa nyaman, yakin, masuk lagi dalam operation. Oh gitu ya Pak. Kalau kita misalnya ada orang yang dia kepengen misalnya ada sesuatu gitu dia kepengen, bisa kita lakukan hal seperti ini ya Pak? Bisa. Cuma kembali Bu, ekologi ya. Tadi ekologi itu gini Bu. Kasih tahu Pak Bintu orangnya gini-gini. Mau nggak dia mau model orang tersebut? Kalau dia nggak mau, sulit. Seperti tanya Pak Andri tadi. Misalnya dia sehari-hari dalam kehidupan bisnis berlomba sama orang, semuanya pokoknya semuanya dihitung, kehidupan dihitung, ada orang yang dihitung, semuanya dihitung. Dia mungkin nggak terlalu nyaman memodel kayak Pak Bin karena semuanya logik bagi dia kan gitu. Pertanyaannya kalau dia mau maka kita berlakukan adaptasi terhadap pola pikir kita. Karena kalau dia nggak mau beradaptasi Bu. Dia akan terus protes gitu. Dalam kehidupan untuk ya, tingkah laku bisa nggak Pak kita lakukan? Misalnya tingkah laku yang mau dirubah begitu bisa nggak kita lakukan seperti ini? Bisa. Cuma kalau tingkah laku kecuali hambatannya berhubungan dengan masa lalu, nah mau nggak mau kita masuk ke terapi itu. Misalnya ketakutan, fobia atau traumatik, mau nggak mau terapi dulu Bu, baru masuk ke TOTE. Karena kalau terlalu traumatik kan agak susah juga dia model itu, karena pressing dia kan, pressing. Iya betul. Ingat, bukan makasih banyak Arif. Makasih. Ya Bu, buat Bapak Ibu bukan harus ikhlas, tapi mau ikhlas. Itu beda ya, karena di dalam karena background saya NLP mungkin kata harus itu pressure. Sebuah pressure sehingga kita ngikutinya terpaksa. Tapi ketika kita mau menjadi orang yang ikhlas, maka ini menjadi menarik karena kita willingness-nya ada. Bahwa ini sesuatu yang bagus, maka dia mau ikuti. Jadi itu kunci dari mengikuti model TOTE itu. Jadi kita harus punya willingness, punya keyakinan. Makanya ketika tadi kita menjabarkan profil orang ini, kita perlu paham ini orang ini enak gak ya kalau di model gitu. Karena di dalam ketika model ini pasti ada kehilangan. Kehilangan misalnya saya kalau orang yang misalnya pamer mobil gitu. Jadi berarti kan saya harus ikhlas tidak harus bisa pamer mobil lagi. Ada hal-hal di dalam dirinya yang bertentangan. Yang paling penting di ikhlas nggak gitu. Saya punya teman Bu, orangnya sebenarnya baik. Cuma dalam konteks uang itu bermasalah. Karena dia sangat hitungan sekali. Dulu saya pernah bangun perusahaan sama dia. Karyawan itu kalau saya orangnya santai ya. Kalau karyawan saya nggak ada kerjaan, pulang aja. Kalau dia nggak, pulang harus jam 5. Semua harus jam 5. Jadi ngapain sih itu pulangnya? Nggak kan, aturan jam 5. Ya udah nggak ada kerjaannya lagi. Biar besok dia seger kerjaan. Enggak. Jadi orangnya bukan ini. Karena kan kita bayar gaji. Gini dihitung. Wah, ini kan jam kerja. Oh, dia berbeda dengan kita. Kenapa? Karena hidupnya hitung-hitungan. Hidupannya tuh hitung-hitungan. Nah, orang seperti ini agak susah berbicara ikhlas sama dia tuh. Hidupannya hitung-hitungan. Dia profesional, makanya bukan berarti dia jelek ya. You lakukan ini, saya dapat ini. You lakukan ini, dapat ini. Nggak mungkin dia lakukan ini, kerjanya cuma setengah. Kalau kita enggak. Nah, ini orang seperti ini, makanya ketika kita membuat ini, pastikan orang ini ekologinya sama. Maksudnya punya keselarasan dalam pola pikirnya. Oke, itu tadi sedikit tentang latihan kita tentang perceptual position. Bentuknya macam-macam, memposisikan dalam persepsi seorang lain. Nah, nanti kita di dalam daerah kita akan latihan bagaimana memodel Abdurrahman bin Auf. Ini tadi sekilas tentang bagaimana memodel Pak Bintoro. Yang sebenarnya kalau Bapak Ibu mau model juga jadi bagus juga. Oke. Sekarang saya ingin kita bicara, ini saya pernah bahas ini tentang fondasi pola pikirnya apa. Yang nanti mungkin pertahanan kita akan model ini. Jadi ini pernah saya bahas di kemarin, cuma saya ulangi lagi di sini. Di dalam bisnis ada istilah balance scorecard. Balance scorecard itu adalah keseimbangan sebuah perusahaan. Nah, Abdurrahman bin Auf menganggap dirinya adalah corporate, di mana customer-nya adalah Allah.
Jadi apapun yang dia lakukan, acuannya Allah. Bagaimana pada Allah pada cara hidup dan mendapatkan prestasi positif pada Allah menjadi sumber inspirasi dari tindakannya. Di dalam bisnis, orang bisa dinilai dari 4 hal. Financial, persepsi dari customer terhadap produknya, bagaimana dia inovasi di dalam pengembangan dirinya maupun pengembangan produknya. Yang ketiga, bagaimana internal proses dalam melayani customer. Nah, ini yang menjadi acuan Abdul Bi'auf. Perbedaannya adalah cuma satu, customer-nya adalah Allah. Jadi financial adalah apa yang dilakukan terhadap uangnya agar Allah ridho terhadap kegiatannya. Dan ini menjadi acuannya Abdul bin Auf dalam berbisnis. Makanya ketika dia mengatakan, misalnya dia bawa banyak barang dagangan masuk ke Madinah, Aisyah mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah mengatakan bahwa Abdul bin Auf akan masuk di surga dengan mereka. Pada saat itu, pada pola pikirnya ada ridha Allah, customer-nya ada Allah, semua barang dagangannya diinfakkan ke seluruh umat, dibagi-bagikan ke sana. Gitu. Bagaimana dia bisa punya model itu? Ini akan kita model di dalam pola. Bagaimana orang berlomba menjadi kaya untuk dirinya, Abdul bin Auf berlomba menjadi kaya agar bisa sedekah lebih banyak. Dan ini idenya. Kenapa dia ingin sedekah lebih banyak? Karena dia ingin masuk surga dengan santai, dengan tidak harus merasa sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah pada waktu itu. Nah, ini yang mau jadi ide gerakan kita, gerakan TLA ini. Jadi kita akan terus berdiskusi, ini ada ini nih, yuk modeling Abdul bin Auf. Gimana pertama yang kita lakukan adalah membedah keyakinan dia sehingga mendapatkan perasaan tersebut. Dari situ kemudian kita model tadi test operation, test and exit, nyaman, kemudian bawa di dalam kehidupan kita. Disitulah kita berdiskusi dengan orang, pas enggak, ini enggak gitu, selaras enggak dari kehidupan kita, dan kita bawa ke kehidupan kita. Jadi dari sisi saya ingin mengatakan bahwa jangan tiru Abdul bin Auf dari hanya bisnisnya aja. Cara dia berbisnis adalah output. Permainan di dalam internalnya itu yang harus kita model. Outputnya, cara berbisnisnya sampai hari ini mungkin kalau kita sudah banyak kajian bisnis, Abdul bin Auf tidak ada, nothing special. Tapi ketika kita bicara pola internalnya itu sangat luar biasa. Karena apa yang dilakukan Abdul bin Auf sekarang sudah dibahas, ya differentiation, sudah strategi marketing banyak lah untuk itu. Itu semua bisa kita lakukan. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa mendapatkan internal proses bagaimana Ini yang dua hal berbeda. Maka yang kita mulai adalah modeling pola berpikirnya. Ini nanti kita sedikit diskusi tentang bagaimana strategi bisnisnya. Tapi strategi bisnisnya jujur aja tidak banyak. Saya bertanya ke banyak orang, kajiannya tidak banyak dan sudah banyak dibahas di kampus, di seminar, di training dan sebagainya. Karena saya juga mengajarkan di corporate. Tapi yang membedakan bagaimana dia punya pola pikir yang luar biasa, itu yang mau kita model. Oke, itu. Nah, sekarang saya mau bicara tentang apa yang mau kita lakukan. Jadi, Bapak Ibu, yang mau kita lakukan hari ini adalah mengajak Bapak Ibu viralkan, belajar, kemudian viralkan, kemudian diskusikan materi ABA ini pada banyak orang, minimal pada 2 orang. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi anggota TLA, Bapak bagikan ini ke 2 orang secara reguler gitu. Nanti 2 orang ke 2 orang lagi dan seterusnya. Diskusikan tentang materi ABA pada dia, kemudian diskusikan bagaimana menjalankan dalam kehidupannya. Jadi ini belajar berantai gitu. Seperti halnya Islam dikembangkan, belajar berantai dari komunitas awal menuju kembang berikutnya sampai kita terbentuk suatu komunitas besar. Syukur-syukur bisa 1 juta orang atau 2 juta orang di dalam anggota TLA. Apa yang mau kita lakukan? Belajar, praktekkan, belajar, berbagi dan praktekkan. Belajar, berbagi dan praktekkan. Kalau kita bisa sampai ke 1 juta orang, maka masing-masing yang berinfak, uang infaknya akan digunakan salah satunya untuk membangun kampus sedekah di Jatiwaringin itu, kantor kita. Yang kedua, kita akan buat namanya layanan urun dana. Apa itu layanan urun dana? Ini saya akan ceritakan sedikit. Jadi ABA Center ya, atau Kasabah, itu ininya.
kita akan buat kalau sudah nanti terbentuk kompetensi belajar. Jadi ini next project ya. Setelah kita belajar, viralkan, kita akan buat koperasi namanya kerabat, koperasi urun dana untuk kebangkitan umat. Apa yang dilakukan oleh koperasi ini saya jelaskan. Misalnya gini, kalau kita punya anggota banyak, misalnya 1 juta orang, kemudian ada tukang bakso, misalnya kita punya bakso gitu, butuh dana, dia akan minta, saya butuh dana, butuh berapa bang? Oh, saya mau butuh 20 juta misalnya, 20 juta. Oke, 20 juta. Dianalisa dulu oleh kerabat tuh, oleh analisis kerabat koperasi urun dana. Dia layak nggak bisnisnya? Begitu layak, kemudian kita bawa ini ke forumnya namanya ke platform Luna layanan urun dana ya. Gitu. Di dalam koperasi itu Bapak Ibu, nanti semua orang menjadi anggota. Sekaligus investor. Investornya tidak banyak-banyak, investor mungkin 100.000 atau berapa gitu. Jadi posisinya ada 2, sebagai anggota dan sebagai investor. Apa yang dilakukan oleh investor? Nyalakan. Tukang bakso itu nanti begitu dianggap layak, dia akan masuk ke dalam platform Luna, layanan urun dana. Misalnya ini ada orang nih, butuh dana 20 juta. Oke, siapa yang mau urunan? Karena jumlahnya banyak, maka 100.000 untuk 20 juta kita hanya dibutuhkan untuk mungkin berapa 10 orang, mungkin 200 orang. 200 urunan misalnya 100.000, 20 juta. Nanti koperasi akan monitor pergerakan dana, membuat laporan dan sebagainya. Gitu. Kemudian melaporkan pada investor. Jadi investor ini ada 2 nih. Dapat duit yang pertama dari bagi hasil. Kemudian koperasi juga dapat bagi hasil. Nah, si tukang bakso itu juga bagian dari anggota koperasi. Dia dapat bagi hasil dari koperasi. Karena koperasi dapat dana, koperasi sumber daya dari anggota, kan nanti ada SHU. SHU-nya dapetin juga oleh anggota. Dengan cara ini sebenarnya kita bisa membangun banyak bisnis, membangun konglomerasi dana umat. Jadi siapapun yang punya bisnis mau punya urunan dana, tinggal datang dalam komunitas kerabat, anggota kerabat, nanti bisa masuk ke dalam platform layanan urun dana. Dari situ nanti kita akan bantu secara gotong royong untuk membantu perkembangan usaha. Ini juga salah satu kesempatan untuk para investor kecil menikmati usaha yang sudah jalan, karena bangun dari awal kan susah. Jadi menikmati usaha yang sudah jalan di dalam koperasi. Nah, skema ini sebenarnya sudah ada, equity platform itu atau layanan urun dana, tapi untuk UKM yang nilainya besar dan diawasi oleh OJK. Nah, kita akan menggunakan nama koperasi sebagai payung hukumnya agar kita bisa menjalankan layanan urun dana. Jadi orang nanti butuh modal, datangnya nggak ke bank, datangnya ke kita. Dan kita dapat dari bagi hasil, dari investor dapat dari bagi hasil, koperasinya dapat dari bagi hasil. Jadi yang dapat dari bagi hasil, kemudian di bawah turun ke sebagai SHU ke anggota, semuanya dapat. Dan insya Allah ini menjadi sebuah project. Cuma kembali, kita akan lakukan ini sebagai next project. Karena tadi saya bilang kan, planet, people, planet, and profit. Ini bagian profit yang terakhir keuntungan. Kita bangun people-nya dulu, bangun lingkungan dulu, baru ujung-ujungnya adalah membangun profit atau bisnis di dalam diri. Jadi start with people, bangun lingkungan kita, dan kemudian kembangkan di dalam usaha kita. Jadi mulainya saya dengan pembangunan orang dulu. Pembangunan orang, nanti bangun kasabah, di kasabah disiapkan dulu sebagai platformnya. Dari situ baru kita kumpulin dana untuk membangun koperasi. Kumpulin dana koperasi kita namanya koperasi umat, gak gede-gede, paling simpanan pokoknya 15.000, paling 20.000, simpanan wajibnya paling 10.000 atau berapa lah. Kita nilainya kecil. Tapi yang andalan kita adalah jumlah umat yang banyak yang mendukung. Sebagaimana JCCU di Jepang. Cuma kita akan membedanya, kita mulai dengan gerakan akhlak dulu. Gerakan untuk memodel Al-Quran bin Auf. Itu. Nah, saya sedikit mau belajar dulu, mau terangkan dulu. Jadi, yang mau kita lakukan seperti ini, proses belajar TLA, kita menggunakan aspek dalam pendidikan ya, afektif, kognitif, psikomotorik, afektif, kognitif pengetahuannya, afektif di mana Bapak Ibu nanti berbagi dengan mitra belajar atau peer group-nya tentang materi-materi yang kita berikan, psikomotorik kita bareng-bareng kita praktekkan, kemudian disuguhkan
tiap Jumat ada bagi nasi barokah atau kegiatan sosial lainnya teman-teman bisa terlibat, baik terlibat tenaga, fisik maupun dana, apapun itu gitu, kita lakukan. Jadi langkah kita pertama membangun online course melalui WA secara berantai, itu gerakan akhlak dan berbagi, juga gerakan intelektual untuk membuat perubahan, terbangun kasabah, dan kemudian kita membuat kooperasi. Ini yang mau kita lakukan di dalam TLA Community. Ayo yang mau gabung silahkan ke sini, daftar lewat WA ke Ranti itu, nanti isi Google Form, masuk di grup, nanti beberapa pelajaran diberikan, kemudian cari 2 mitra belajar, diskusi dan praktik bersama mitra. Jadi bareng-bareng kita kalau sudah banyak nanti kita buat komunitas besar, mungkin nanti safari, pertemuan bisa di Jakarta Selatan, atau tepatnya Bumul, atau di Pamulang, di mana, kita muter aja sambil silaturahim satu sama lain. Yang paling penting, sebagaimana ya Rasul, being connected satu sama lain. Terlepas Bapak Ibu ada di Jakarta, Bapak Ibu ada di luar kota, kita tetap bisa berkoneksi satu sama lain. Mungkin bisa dengan WA call, video call, atau Zoom dengan teman-teman. Jadi saya ingin kita berkoneksi, kita buat kumpulan grup yang ada di WA yang tidak berkoneksi satu sama lain, koneksinya hanya berhubungan dengan muamalah saja, tapi kita ingin berkoneksi untuk saling support satu sama lain sehingga terbentuk komunitas daerah yang besar. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itu materi kita. Insya Allah ke depan kita akan ketemu lagi untuk kita bicara lebih detail lagi tentang materi-materi berikut. So far, ada pertanyaan? Boleh kita diskusikan di sini? Sudah mengerti apa belum? Oh, ini udah 9 orang. Ada miss. Oke, modeling ngerti ya? Modeling ngerti, langkah kita TLA ngerti, kita akan belajar tentang teknik modeling. Mengapa disebut downloading di Genius? Downloading Genius maksudnya gini, di dalam kehidupan kita pasti ada orang pintar di antara kita. Entah nanti dia pintar komputer, pintar digital, pintar masak kue, pintar masak apa. Itu menarik. Masak kue itu sebenarnya bisa diajarkan. Tapi sering sekali sudah diajarin teknisnya, rasanya nggak sama juga. Karena feeling-nya nggak dapat. Jadi tentang feel and think itu menjadi satu di dalam kehidupan kita. Oke, so far ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Ingat Pak Bin, bisa ya langkahnya nanti insya Allah di dalam pembelajaran berikutnya kita akan bicara tentang memodeling Genius. Cuma Bapak Ibu tentu harus mulai dengan dasar dulu. Karena basisnya kita NLP, maka kita akan belajar tentang manusia dalam konteks NLP. Manusia itu apa yang membuatnya dia mempunyai perilaku tertentu, kemudian bagaimana dia bisa membuat perubahan untuk dirinya. Karena ini tentang modeling of excellence. Jadi untuk menjadi excellent people, maka kita harus punya pikiran yang excellent. Oke, so far kita sudah bahas tuh tentang modeling. Insya Allah nanti kita akan modeling lagi kapan-kapan kalau kita bisa. Mudah-mudahan COVID cepat selesai ya. Kita cari tempat, kita bareng-bareng memodeling seorang. Karena waktu latihan dulu, kita ya diajarkan, kita disuruh ngajarin. Misalnya kita punya kemampuan apa tuh? Kemampuan buat Indomie yang enak. Coba ajarin dia, bedakan ngajarin teknis dengan ngajarin melibatkan pikiran. Itu juga berbeda. Jadi kita punya latihan di mana suruh ngajarin skill kita pada orang lain. Sehingga dia merasakan dan bisa mendapatkan keterampilan yang sama. Itu juga bagian daripada modeling. Oke. Bentar nih ada chat. Ada pertanyaan sebentar. Oh, community ya. Target program ini apa tadi saya jelasin ya. Target program ini sebenarnya mensosialisasikan ilmu berpikirnya Abdul bin Auf agar kita punya puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang yang berpikir seperti Abdul bin Auf. Kenapa? Kembali tadi kita sudah bahas, mungkin nanti di-share PowerPoint-nya. Kehidupan sekarang, hari ini nih, COVID sekarang ini gitu. Mirip kehidupan sebelum ekonomi sebelum Madinah. Ekonomi sebelum Madinah.
Dan karena dulu tokohnya di Madinah adalah jelas Rasulullah gitu, tapi tokoh yang memainkan peran itu adalah Abdurrahman bin Auf, karena ketika dia menolak bantuan saudaranya, tiba dia ngajak saudaranya untuk bermitra mendirikan pasar di situ. Dan mengapa itu terjadi? Karena Abdurrahman bin Auf punya pola pikir tertentu sehingga men-setting. Dan bayangkan orang seperti Abdurrahman bin Auf bisa merubah hidupnya dalam 3 bulan, dan dalam setahun dia menjadi orang terkaya, melebihi kekayaan Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan. Apa yang membuatnya begitu? Ya, karena dia punya pikiran yang saya sering sebut di dalam suka itu pikiran kelimpahan, pola pikir kelimpahan, pola pikir mental kelimpahan, bahwa yakin akan ada Allah untuknya dia. Maka setiap Abdurrahman bin Auf kan orang yang santai, punya uang berapa diinfakkan saja semuanya gitu, dan dia yakin Allah akan memberinya lebih banyak. Itu sesantai. Bagaimana memodel pola pikir itu yang mau kita bawa. Jadi ini bagian dakwah kita. Kemudian kita ingin Bapak Ibu nanti memviralkan ilmu ini pada minimal 2 orang. Mengapa 2 orang? Karena itu mitra belajar kita. Mau lebih boleh, tapi jangan terlalu banyak. Karena saya berharap cuma 2 atau 4 orang maksimal, supaya terjadi proses diskusi yang banyak, dan mereka nanti memviralkan. Kemudian nanti bertemu, ada anggota yang banyak berinfak, nanti mendirikan koperasi sedekah Abdurrahman bin Auf. Dari situ kita bersama membuat koperasi umat yang tadi saya sebut dengan kerabat. Koperasi urun dana untuk kebagian umat, karena kita akan menjalankan program equity crowdfunding platform, untuk platform equity crowdfunding. Kami kembali di dalam tadi sudah kita bahas people, planet, and profit. Jadi kita building people dulu. Kemudian environment-nya dibangun, yaitu planet, dan ujungnya adalah kita menghasilkan profit atau keuntungan secara bersama. Dan ini sebenarnya urgent untuk kita. Pak Ibu, ini urgent untuk kita. Ingat, proses tadi seperti saya sudah bahas, kondisi kita mirip dengan kondisi masa lalu di saat Madinah sebelum masuk Rasul. Dan kita nih umat Muhammad nih, umat Rasulullah SAW bisa membuat perubahan. Langkahnya apa? Membangun kekuatan secara bersama sebagai Rasul mempersaudarakan satu sama lain, mungkin levelnya adalah agar terjadi connecting satu sama lain, dan itu saling support satu sama lain. Dan ini yang kita lakukan sekarang. Ya, saya nggak tahu terlepas mau dukung pemerintah atau tidak, dari partai politik itu dukung pemerintah, karena nggak penting bagi saya. Yang paling penting fakta di lapangan adalah kondisi ekonomi umat lagi amburadul hari ini, dan ini mirip. So we need to do something. Kita lakukan sesuatu, kalau nggak kita kemakan. Pecahan Rusia, ada negara pecahan Rusia yang sekarang 45% lah lokasinya terambil oleh Cina ya, karena utang dan sebagainya. Saya tidak mau kita menjadi penonton di dalam proses perubahan yang begitu cepat. Saya ingin kita lakukan sesuatu, dan kita artinya saya bersama umat, sebagaimana sering sudah dibahas oleh teman-teman di Soka, TLA itu inginnya tanpa tokoh. Jadi saya berharap tidak ada nama saya atau nama teman-teman yang muncul gitu. Yang nama adalah yang muncul oleh komunitas TLA. Dan kita akan langkah pertama mempelajari bagaimana Abdurrahman bin Auf berpikir dan memodelnya, dan menjadikan itu SOP kehidupan kita. Next, baru kita bicara hal-hal tadi. Ingat kembali, people, planet, and profit. Oke, ada lagi tanya? Baik, kalau tidak ada, mungkin nanti bisa Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam grup, di-share apa yang sudah di sini, yang ada di sini. Silakan mau gabung, kemudian nanti ngisi Google Form. Setelah itu kita bersama belajar. Belajarnya bertahap, karena saya nggak akan berikan materi yang banyak. Saya akan beri materi dikit-dikit, kemudian dipraktikkan, jadi bukan materi banyak. Mungkin saya akan hanya buat lewat audio atau lewat PowerPoint, lewat WA gitu. Cuma berapa, ya Bapak Ibu hanya ya nanti kita akan share materinya gitu. Bapak Ibu hanya akan belajar sehari mungkin 15-20 menit, praktikan ke dalam kehidupan. Besok nanti belajar lagi, praktikan ke kehidupan. Bapak Ibu share ke orang lain untuk dia belajar. Pastikan, jadi jangan nge-share kayak di WA ya, forward email, forward WA. Enggak, kita inginnya
di forward, diskusikan. Ini agar jadi perubahan hidup. Jadi yang mau kita kerjakan bukan hanya untuk tahu, yang mau kita kerjakan adalah ini menjadi tools, menjadi SOP kehidupan kita. Jadi jangan share, kemudian share, malah boleh share, diskusikan apa yang ada di SOP dan itu jadikan semua. Insya Allah nanti rekornya akan dikirim oleh Randy ke teman-teman atau lewat YouTube nanti bisa diberikan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, segitu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah, dan teman-teman yuk saya ngajak gabung karena saya sekarang lagi promosi ini nih, promosi yuk gabung orang, just belajar, viralkan, diskusikan, jadikan ini sebagai SOP kehidupan kita sehingga kita membuat kita berubah, insya Allah rekan kita berubah, dari rekan kita ke rekan kita berubah, dan ujungnya umat kita bisa berubah semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Coach. Sampai ketemu lagi, Pak Adri. Iya. Makin banyak ilmunya, makin panjang rambutnya. Mantap, Pak Adri. Ketemu lagi. Mari, Pak. Selamat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.